Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kusumatmaja. Saya dari Prodi PGSD dan saya kuliah di kampus STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya ingin membuat tugas ujian akhir semester, yaitu ilmu psikologi pendidikan. Saya di sini ingin menjelaskan materi-materi tentang ilmu psikologi pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis kesulitan dalam belajar. Yang pertama ialah learning disability. Learning disability adalah mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau menggunakan lisan maupun tulisan. Dan kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, dan mengeja. Ciri-ciri anak-anak yang mengidap learning disability yaitu seperti daya ingatnya yang terbatas atau relatif kurang baik, sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja dan membaca, lambat dalam mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapannya, dan sulit konsentrasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab learning disability, yaitu faktor keturunan atau genetik dan gangguan koordinasi pada otak pemicunya. Tapi hal itu tidaklah terlalu penting karena pada dasarnya disleksia tidak disebabkan pola asuh yang salah. Nah, gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh kelainan saraf pada otak sehingga anak mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang autisme atau autis. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga ditemukan ketika dewasa. Ciri-ciri awal autisme pada anak. Autisme seharusnya sudah bisa dideteksi sebelum anak berusia 3 tahun. Ini ciri-ciri yang perlu orang tua ketahui. Pada anak usia 6 bulan, tidak menunjukkan senyum atau ekspresi hangat lainnya, hanya terbatas atau tidak ada kontak mata. Dan pada usia 9 bulan, tidak bubbling, tidak menunjukkan ekspresi wajah. Dan pada usia 12 bulan, sedikit sekali mengoceh atau bahkan tidak sama sekali tidak menunjukkan respon saat namanya dipanggil. Dan pada usia 16 bulan, sedikit atau bahkan belum bisa mengucapkan kata-kata sama sekali. Dan pada usia 24 bulan belum bisa merangkai kata-kata. Itulah ciri-ciri awal autisme pada anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang underachiever. Underachiever adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, namun prestasinya di sekolah
berada di bawah performa anak tersebut. Penyebab underachiever biasanya terjadi karena rendahnya dukungan orang tua, kebiasaan belajar yang jelek atau buruk, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Sekarang kita akan membahas tentang slow learner. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri slow learner. Yang pertama, anak-anak tidak dapat berkomunikasi seperti kanak-kanak biasanya. Dan yang kedua, tahap intelektual yang rendah. Dan yang ketiga, pendiam, tidak aktif dan banyak cakap. Dan yang keempat, pencapaian pelajaran atau akademik berbeda. Dan yang kelima, meninggalkan huruf atau suku kata atau perkataan ketika membaca dan menulis. Itulah ciri-ciri dari slow learner. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya berharap Ibu menaikkan sedikit nilai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.